Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Husnuwatimah, NPM 221010124, Prodi Hukum Keluarga dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah Bapak Hervin berikan kepada kami, yaitu kaidah-kaidah hukum Islam. Yang pertama, prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain: yang pertama, meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya, ketika orang yang sedang bepergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Dan yang kedua, orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Yang kedua, sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada. Akan tetapi, syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempermasalahkannya atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesyukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemudian permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Yang ketiga itu bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Yang keempat, memerhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu: pertama, hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Yang ketiga, hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, yang kelima, mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada petinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapatkan predikat takwa. Selanjutnya, kaidah dalam hukum Islam. Kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut Asy-Syuyuti dalam kitab Asy-Syaibah wa An-Nazair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu yang pertama, kaidah asasiyah, yaitu segala sesuatu atau perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Selanjutnya, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan. Selanjutnya, kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua, kaidah khairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukkan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah khairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Asyabah wa An-Nazair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Mujalatul Al-Kamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqo. Selanjutnya, tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Satibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam atau maqasid asy-syariah yakni: 1. Memelihara agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara akal, 4. Memelihara kehormatan, dan yang kelima, memelihara harta kekayaan. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.